Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya diberkati sekali dengan apa yang disampaikan hambanya Pak Mulyadi minggu yang lalu, having a covenant with God gitu katanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu, benar-benar mengerti bahwa hidup kita itu sebenarnya memang adalah untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita belajar dari Abraham itu enggak hidup sembarangan kalau menurut saya. Kenapa? Dia berjalan menggenapi janji firman Tuhan. Dia mendapatkan janji, dia akan masuk ke tanah perjanjian, dia akan mendapatkan keturunan dan dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, hari ini kita itu enggak hidup cuma sekedar hidup ya. Kerja, menikah, punya anak. Enggak. Tapi ada purpose, ada visi yang Tuhan kasih. Ada journey yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Amin. Tapi kadang kita tidak mau, karena kita belum mengerti mungkin ya. Gitu kan. Tadi saya diberkati dengan pembacaan ayat firman Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang juga saya dapetin gitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka Yeremia 31. Ya, masih old school nih soalnya. Saya akan bacakan buat kita semua. Yeremia 31 ayat sambil saya napas dulu ya. Lagu-lagunya emang lumayan ya sama Bro Jen ini. Bener-bener. Ingat loh bro, saya ini udah gak muda lagi loh. Ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Oke. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu juga sudah ada di dalam janjinya Tuhan. Benar? Bahwa janjinya Tuhan kepada Abraham bahwa umat Israel akan masuk ke tanah perjanjian gitu ya. Namun karena ketidaktaatan mereka, ketidakpercayaan mereka, ada sebagian yang gak masuk ke tanah perjanjian, tapi ada juga yang masuk, yaitu generasinya Yosua dan Kaleb ya. Dari 12 pengintai itu cuma 2 yang masuk itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara mengenai covenant ya, perjanjian, ini bukan sekedar perjanjian yang biasa gitu ya. Saya percaya bahwa covenant itu adalah sebuah relasional, sebuah hubungan antara Bapa dengan kita, antara Tuhan dengan manusia. Lebih dari sekedar cuma perjanjian. Dan itu inisiatifnya datang dari Tuhan gitu. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Dia yang ingin bangun hubungan dengan kita. Dari sekian banyak orang yang ada di zaman Abraham. Abraham yang dipilih. Jadi kalau kita hari ini ada di tempat ini bersama-sama, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita jadi umat pilihan Tuhan. Itu semata-mata karena Tuhan memilih kita gitu, bukan kita yang memilih dia. Itu sungguh-sungguh benar-benar Tuhan yang memilih kita. Dan setelah Tuhan memilih kita, dia berikan janjinya buat kita. Untuk Abraham. Dan saya percaya bahwa
ketidaksetiaan kita, kegagalan kita gitu, itu tidak membuat janji Tuhan itu menjadi gagal gitu. Kita tahu ya waktu Abraham mendapatkan janji Tuhan, kamu akan mendapat keturunan. Tahun depan pada waktu ini juga kamu akan punya Ishak gitu. Abraham menerimanya dengan percaya. Tapi Sarah dia tertawa gitu ya. Ya itu masuk akal sih, logis gitu ya. Udah tua gitu kan. Saya pernah waktu anak saya lahir, saya itu ada di ruang operasi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ikutin prosesnya dari pertama masuk ruang operasi sampai lahir, sampai kepalanya doang yang nongol gitu ya. Itu saya benar-benar ikutin prosesnya dan itu bukan suatu proses yang mudah, itu sangat menyakitkan gitu ya. Saya lihat istri saya, makanya saya enggak betapa perjuangannya dia gitu ya dalam melahirkan anak ya. Bisa bayangin nggak kalau udah setua Sarah gitu ya. Jadi logis kalau dia ketawa. Tapi ternyata Tuhan nggak membatalkan janjinya, dia tetap kasih janjinya gitu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib gitu ya buat kita semua. Dia memberikan perjanjian yang baru buat kita. Amin. Yaitu keselamatan kekal. Kalau keselamatan itu enggak masa lalu kita, kegagalan kita, ketidaksempurnaan kita, itu enggak membuat janji Tuhan itu kemudian jadi gagal gitu buat kita. Dia yang akan menyempurnakan, dia yang akan menyelesaikan. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kamu lagi menghadapi, masalah terberat saya itu adalah dengan keluarga gitu ya. Bertahun-tahun saya berdoa gitu. Kayaknya kok janji Tuhan katanya kalau satu orang diselamatkan, yang lain diselamatkan, mana gitu ya. Kayaknya nggak kelar-kelar gitu masalahnya gitu kan. Tapi itu nggak, waktu Abraham dapat janji Tuhan ini ya, itu perjalanannya masih panjang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan dia ngelihat bangsa Israel itu jadi bangsa yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan Yesus malam sebelum dia diserahkan, dia bilang inilah cawan sebagai perjanjian yang baru gitu ya. Buat kita semua perjanjian yang baru. Bapak Ibu, posisi kita ini bukan sedang mencoba untuk meraih kemenangan. Kita udah dikasih kemenangan itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Cuman banyak orang, banyak kita lupa bahwa posisi kita itu adalah anak-anak perjanjian. Kalau anak-anak perjanjian artinya bahwa semua yang kita lakukan itu pondasinya itu adalah janji firman Tuhan, janjinya dia sendiri. Ada lagu lama ya, kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan. Kita anak perjanjian gitu. Tapi jangan cuma sebatas jadi lagu aja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Benar. Jadi waktu kita kerja, kita membina rumah tangga, kita pelayanan gitu ya. Kita melayani orang lain untuk terima Tuhan Yesus, semuanya itu based on God's promise gitu. Covenant, ada covenantnya gitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan siapa yang menjamin kalau dalam cerita Abraham, Tuhan sampai bilang kan ada domba dan kita baca aja deh. Sebentar ya. Ini masih efek jet lag kayaknya. Lagunya cepet-cepet semua tadi soalnya. Oke.
Sebentar. Saya bilang tadi bahwa Tuhan sendiri yang menjamin janjinya dia kepada Abraham. Waktu itu ada korban ya, dia dipilih lembu yang berumur 3 tahun, domba yang berumur 3 tahun, kemudian dibelah dua, terus ada burung juga gitu ya. Dibagi dua, dan perjanjiannya itu adalah lewatin dua korban itu gitu ya. Dan itu Tuhan sendiri yang lewat di situ gitu. Pagi hari ini saya nggak banyak yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita harus bukan cuma mengerti dan memahami bahwa kita adalah anak-anak perjanjian. Tapi kita harus menghidupinya, amin. Kita harus menghidupinya. Kalau tadi kita dengar kesaksiannya Excel ya. Dia pergi ke Sumba gitu ya. Saya juga dengar kesaksiannya Tante Vero. Dia pergi ke luar negeri gitu ya. Itu semua ada di dalam janjinya Tuhan gitu ya. Buat kita yang hidup di dalam covenant, maksud saya gini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita memang tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri gitu. Maksudnya pokoknya nih bisa nih kalau gue pakai cara ini. Kita mesti hidup di dalam covenant-nya Tuhan gitu. Karena untuk membuat covenant itu Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa waktu saya mau mempersiapkan khotbah ini, Tuhan saya banyak sekali gitu ya, enggak hidup berjalan di dalam covenant-nya Tuhan. Covenant-nya Tuhan itu adalah ya Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat kita semua. Artinya dosa sudah diampuni, kemenangan sudah ada di pihak kita. Jadi sebenarnya apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Harusnya kan tidak ada yang perlu kita takutkan kan? Karena posisi kita udah menang. Cuman banyak, saya juga begitu gitu ya. Saya nggak berjalan dalam kebenaran ini gitu. Saya masih lakukan sesuatu bahkan pelayanan atau apapun gitu ya. Mendidik anak, jalanin usaha. Bukankah kalau orang dunia bilang ini bukan waktu yang tepat untuk bangun usaha. Karena apa? Karena susah, ekonomi lagi sulit gitu. Tapi kalau kita berjalan dengan covenant-nya itu, kamu itu adalah orang yang diberkati gitu. Amin. Saya waktu itu dengar kesaksiannya, bukan kesaksian, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Denny. Wah, saya waktu zaman Covid Pak, sampai nolak-nolak kerjaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hidup di bawah open heaven gitu ya, di bawah covenant-nya Tuhan, sebenarnya yang menjamin hidup kita itu adalah ya covenant-nya dia gitu. Bukan kita ngerjain sesuatu, terus itu jadi berhasil. Nah saya tuh begitu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kayaknya bisa nih begini nih ya. Kerjaan ini nih, kerjaan ini nih, kerjaan ini. Sering kita begitu. Waktu kita ngadepin masalah apapun ya, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam apapun gitu ya. Saya juga ada pergumulan doa yang sampai hari ini gak dijawab-jawab gitu. Dan itu udah bertahun-tahun. Sampai kadang-kadang saya lupa berdoa ini. Kalaupun itu gak dijawab Tuhan, janji Tuhan itu gak pernah gagal ya Tante Vero ya. Ketidaksempurnaan. Abraham juga gak sempurna kok. Dia udah dapat janji bahwa dia akan
mendapatkan Ishak, tapi dia memperistri Hagar. Apa Tuhan bilang, aduh gimana sih? Kan gue udah janji, ini yang janji gue ini. Sampai kita kadang-kadang gitu gak sih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Emang kita hidup di dalam covenant gitu. Dan kita emang harus hidup di dalam covenantnya dia. Siapa yang mau ada open heaven gitu, ada surga yang terbuka buat hidup kita. Amin. So Bapak Ibu, pagi hari ini kabar sukacitanya adalah kita ada di posisi kemenangan. Kita gak perlu 5 waktu gitu ya. Soalnya saya dulu 5 waktu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan gitu kan. Gitu. Sampai kelas kira-kira 5 SD lah. SMP juga kadang masih curi-curi gitu ya. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Tuhan yang begini loh. Semuanya udah disediain buat kita. Yang kita perlu lakukan adalah respon, percaya, jalan. Saya kadang kalau diskusi sama Pastor Ivan ya, belum selesai project ini udah ada project ini lagi. Belum selesai project ini ada project ini lagi. Ada project ini. Waduh gimana itu. Tapi saya melihat tangan Tuhan itu bekerja dengan luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Dia mau kasih lihat sama kita. Aku gak usah punya sumber daya yang wah banget ya. Cukup tanganku aja jalan sama-sama kamu. Bapak Ibu kita mau jalan sama-sama Tuhan. Kita mau percaya sama-sama ya. Kita hidup dalam covenant-nya Tuhan. Covenant-nya Tuhan itu udah jelas banget. Mungkin ini adalah sharing firman Tuhan tercepat gitu ya nanti. Tapi saya memang pesan Tuhan hari ini sederhana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kamu adalah anak perjanjian. Saya adalah anak perjanjian. Kita adalah umat pemuji. Kita adalah ahli waris surga gitu ya. Jadi kondisi dunia ini itu sama sekali tidak harusnya sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan kita. As long as kita, selama kita ada di bawah covenant, covenant itulah yang berlaku. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Udah gak usah khawatir, gak usah takut. Kalau doa belum dijawab, keep pressing on gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bagikan satu hal ya, bahwa hidup di dalam covenant-nya Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadikan kita lahir kembali, menjadi ciptaan yang baru. Paulus bilang, sekarang aku hidup bukannya aku lagi tetapi Kristus yang dalam aku. Kalau Bapak Ibu lihat kisahnya Paulus ya, dari Saulus jadi Paulus. Itu bukan perubahan karakter Bapak Ibu. Itu kelahiran kembali. Kalau cuma sekedar karakter tuh dari suka marah-marah jadi gak marah-marah. Ini lebih dari itu. Paradigmanya berubah. Cara berpikirnya berubah. Nilai-nilainya berubah Bapak Ibu. Orang kalau nilai-nilainya udah punya nilai-nilai yang kuat dalam pikirannya, itu sulit banget untuk ngerubah. Kalau enggak ada perjumpaan yang radikal dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus mengalami itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadikan saya dan Anda dan kita semua menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru tuh kayak gimana sih? Kalau saya di rumah punya MacBook, gak bisa kan diinstal Windows 11. Harus operating sistemnya buat MacBook juga gitu. Nah kalau kita manusia baru, kita gak bisa pakai operating system yang lama, gak bisa. Nah kita tuh kadang suka masih pakai operating system yang lama gitu. Padahal kita ini ciptaan baru gitu loh. Kita ini ciptaan baru,
kita ini kalau tadinya kan bukan anak perjanjian kan? Tadinya bukan umat pemenang kan? Terus oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu, kita menjadi umat pemenang. Kita menjadi anak perjanjian. Saya pikir ya kalau jadi anak perjanjian itu ya, itu sesuatu banget loh. Kenapa? Karena kita masuk hitungan gitu jadinya. Yang tadinya gak masuk hitungan jadi masuk hitungan. Saya tahu banget ini kenapa? Karena saya lahir begitu brojol gitu ya. Saya gak kenal Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian saya mengenal Tuhan, saya jadi anak perjanjian gitu ya. Menjadi ahli waris. Ahli waris yang tertinggi apa sih Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Ya kita nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan ini, nanti cari sendiri ayatnya di Alkitab ya. For your information, bukan cuma, jadi kalau misalnya ciptaan baru itu, pikiran kita bukan pikiran duniawi lagi, tapi pikiran yang rohani kan. Pikiran yang rohani. Tapi for your information ya, tubuh kita juga nanti akan jadi tubuh kemuliaan. Ini menua ya. Walaupun pakai skincare. Saya lagi coba-coba pakai skincare istri saya gitu kan. Aku pakai ya mah. Biar ngapain kamu? Ya biar cerah lah dikit. Biar cerah gitu kan. Pakai gitu. Dingin-dingin gitu enak juga ya mah. Istri saya kan skincarean kan, jadi saya pakein aja skincare. Habis pakai ini. Itu gak boleh dicampur, oh gak boleh. Saya pikir kan makin biar tambah ini gitu ya. Tapi ternyata enggak. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berikan perjanjian yang baru. Katanya inilah cawan sebagai perjanjian yang baru gitu. Perjanjiannya bukan kebetulan ya, Alkitab itu ada yang namanya perjanjian lama, ada namanya perjanjian baru. Di perjanjian lama Tuhan memberikan janjinya kepada umat Israel dan banyak sekali mengalami kegagalan gitu loh. Karena apa? Katanya kan kalau di perjanjian lama Taurat itu ditulis di atas loh batu. Bener? Dan gak ada satu pun manusia di bumi, even orang Israel sendiri yang dapat ini bisa mengerjakannya dengan sempurna. Gak ada yang bisa. Karena Tuhan tuh menuntut kesempurnaan, gak ada yang bisa. Namun hari ini oleh kasih karunia Tuhan, kita hidup by grace gitu, oleh karena kasih karunia, bukan karena hukum Taurat lagi. Karena kita gak mampu. Dia yang menyelesaikannya buat kita. Kalau kita hari ini taat, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah taat duluan. Kalau kita berani mati gitu ya untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah berikan nyawanya duluan buat kita. Saya amazed gitu ya, saya lihat di media sosial kalau kita tahu ya di belahan dunia lain gitu ya, persekusi orang-orang yang dianiaya gitu kan, karena Kristus gitu. Kok mereka bisa ya kayak gitu ya? Bapak Ibu pernah mikir gak, kok mereka sampai segitunya gitu? Karena waktu ininya udah di-uninstall dengan yang baru gitu ya. Gak ada yang bisa ambil gitu. Even kematian. Matinya ngeri-ngeri Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus matinya semua ngeri-ngeri. Dan katanya kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita harus mati dan bangkit. Seperti dia mati, seperti dia bangkit juga. Artinya apa? Ya kedagingan kita juga mesti mati. Pak Mulyadi pernah sampaikan kemarin minggu yang lalu, kedagingan kita mesti mati gitu ya. Emang gak bisa. Di surga tuh gak ada kedagingan soalnya. Bener gak? Ini ada sedikit ini aja ya. Lazarus waktu itu kan udah 4 hari mati. Udah 4 hari meninggal. Lalu Tuhan Yesus datang gitu. Terus dia panggil, Lazarus bangkit gitu. Saya mikir
Mungkin Lazarus kata yang pertama, Tuhan kenapa dipanggil lagi? Aku tuh udah enak di sana dipanggil lagi. Bisa seperti itu enggak? Jadi gini loh Bapak Ibu yang saya terkasih dalam Tuhan. Bahwa kemuliaan, bahwa apa yang Tuhan sediakan itu enggak sebanding, benar Tante Vero. Itu enggak sebanding dengan apa yang kita alami di bumi ini. Enggak, itu sangat enggak sebanding, benar. Kalau Lazarus bisa ngomong, aduh Tuhan kenapa dipanggil lagi sih? Aduh, udah enak-enak di sana gitu ya. Mungkin malaikat bilang ketok itu pintunya. Pak Lazarus, aduh minta maaf sekali nih. Ini jarang terjadi gitu. Tapi dengan sangat terpaksa sekali Pak. Bapak kita kembalikan ke bumi. Hidup lagi Lazarusnya gitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya waktu itu pernah dibagikan sama Pastor Ivan. Pastor Ivan kita lagi ngobrol gitu. Terus Pastor Ivan bilang gini. Waktu itu ada kesaksiannya Kenneth Hagin. Dia salah satu pahlawan iman yang di masa modern ini ya. Jadi istrinya meninggal, lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan panggil dulu istriku. Nanti Bapak Ibu boleh cari ya. Jangan, kalau balikin lagi dia gitu. Balik lagi dong istrinya. Kamu pasti berdoa ya, kata istrinya. Kamu ngapain berdoa untuk aku kembali lagi? Aku udah enak di sana gitu. Bapak Ibu, dari dua kisah ini kita bisa mengerti gini ya. Bahwa kita kalau udah di sono gak mau balik lagi. Jadi jadi kita sekarang punya perspektif yang beda ya mengenai kematian ya. Kematian itu adalah pintu masuk kepada kehidupan yang jauh-jauh lebih baik. Amin. Benar Bapak Ibu? Covenant with God itu adalah inisiatifnya dari Tuhan sendiri untuk punya relasi sama kita. Covenant itu bukan cuma sekedar perjanjian aja, bukan kayak kontrak jual beli, bukan kayak perjanjian sewa menyewa gitu, enggak kayak gitu. Itu ada hubungan relasional yang mendalam, yang dalam banget. Hubungan antara Tuhan dengan Abraham, hubungan Tuhan dengan Daud, hubungan Tuhan dengan Nuh. Dan waktu mereka pahlawan-pahlawan iman ini mendapatkan janji Tuhan itu ya, itu bukan berarti mereka bisa mengerjakannya dengan sempurna. Mereka mengalami kegagalan juga. Tapi satu hal yang pasti, meskipun kita gagal, meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap menjadikan kenyataan gitu ya, janjinya. Nuh waktu dapat janji, kamu bangun bahtera. Itu 150 tahun bikinnya. Bayangin gak? 150 tahun itu lama banget loh. Benar Bapak Ibu? Benar? Hari ini kita udah dapat janji. Yaitu barang siapa yang percaya, barang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan bagian di surga. Dan perjalanannya menuju ke sana masih lama gak? Ya gak ada yang tahu, tapi bisa jadi masih lama gitu. Kita mau tetap stay gak di dalam janji firman Tuhan itu, di dalam covenant-nya Tuhan. Kita hari ini udah mengerti covenant itu. Mari kita hidupi covenant itu. Covenant dengan Tuhan itu membuat kita menjadi manusia baru, ciptaan baru, identitasnya baru. Bukan, ya itu tadi, kitalah umat menang, kitalah umat pemuji, kita anak perjanjian, kita semua anak perjanjian. Kalau anak perjanjian berarti kita semua berhak jadi ahli waris. Amin. Dengan covenant with God, waktu
waktu kita ada di bawah covenant itu, hidup kita ini kontrolnya bukan situasi dunia ini. Hidup kita ini kontrolnya, kendalinya, itu adalah janji dan covenant Tuhan sendiri. Dia yang jamin gitu. Jadi kalau hari ini masih ada masalah keuangan, tenang aja. Takut juga sih gitu. Tapi saya mau bilang tenang aja. Kalau hari ini ada masalah sama anak, sama orang tua, sama siapapun, sama istri, sama suami. Kadang Tuhan tuh gini, kadang tuh kita mikir gini, dia harus berubah duluan dong. Kadang Tuhan tuh pakai proses yang lama itu untuk mengubah hatimu gitu, untuk mengubah diri kita. Jadi waktu kamu berubah, itu jadi bawa impact ke sekitarnya jadi berubah juga gitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sebetulnya siapin banyak ayat gitu ya. Tapi pesan firman Tuhan itu sederhana gitu ya. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya. Dia bilang darah ini adalah perjanjian yang baru gitu. Antara kita dengan Tuhan. Kalau kita berdosa, kalau kita jatuh, kita punya pengantara. Ini perjanjian yang baru gitu. Kalau kita dulu adalah orang yang gagal gitu, Tuhan udah menjamin, dia sudah menjamin itu semua juga gitu. Dia gak lihat itu. Tadi kalau di awal-awal AC-nya gak terlalu dingin ya. Sekarang jadi dingin ya. Oke. Gimana kalau kita nyanyi lagu Kitalah Umat Pemenang. Kita coba ya. Ini bukan sekedar lagu yang kita nyanyiin aja, tapi kita coba hidupin gitu Bapak Ibu ya. Kita ini umat pemenang gitu. Pak Denny kalau bisa ayo main gak apa-apa. Bangkit berdiri ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Siapa yang percaya kita adalah umat pemenang. Jadi kalau umat pemenang, kalau umat perjanjian, berarti hidup kita dijamin sama Tuhan. Hidup kita ini mau kondisi ekonomi kayak gimana pun gitu ya. Pak Mul nanti abis ini mau buka berapa gerai lagi nih. Amin. Saya mau berdoa juga Pak Denny punya workshop sendiri ya Pak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini percaya atau enggak ya, karena saya mengerti dan paham ini gitu. Tahun 2000 ibadah di tempat ini juga. 2012 kalau nggak salah atau 2013 saya lupa. Saya duduk di belakang sama istri saya. Waktu itu Pastor Ivan yang khotbah di depan. Terus dia khotbah, siapa? Kita mau minta apa gitu sama Tuhan gitu. Terus saya di belakang saya angkat tangan, Tuhan. saya mau minta kalau bisa usaha saya, waktu itu usaha saya ya. Saya bilang saya minta omset segini. Itu 3 digit angkanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum-sebelumnya gak pernah gitu. Saya pikir ya gak ada salahnya juga kan minta kan. Gak ada salahnya kan. Kan dia Bapak kita anak-anak Allah gitu kan. Jadi minta dong. Jangan gak minta gitu. Kelihatannya mustahil, kelihatannya tuh waduh gak make sense lah itu. Tapi Tuhan kita gak pernah gagal untuk menyatakan atau memenuhi janjinya, benar Tante. Jadi jangan takut kalau misalnya kita hari ini ya mungkin keadaan kita begini. Saya mau bilang kebenarannya bukan itu. Kebenarannya adalah kalian, kita semua ini anak-anak perjanjian gitu. Amin. Saya kemarin di bis habis pulang dari kebaktian,
dari ibadah ini hari Minggu saya pulang. Karena saya udah jarang bawa mobil, saya stay di UKI, terus saya mau naik Transjakarta, saya duduk di paling belakang pojokan. Saya lagi udah ngantuk-ngantuk gitu siang-siang, terus saya tidur gini kan. Terus tiba-tiba Roh Kudus tuh kayaknya taruhkan di hati saya sekolah. Apa sekolah gitu kan. Kamu doa aja. Kamu doa supaya kita punya sekolah gitu. Mungkin janjinya tuh nggak digenapi pada saat mungkin saya udah meninggal nanti baru sekolahnya baru ada gitu ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, amin gitu. Karena bukan sebuah kebetulan kalau gereja kita tuh punya visi atau misi itu tulisannya ya, Christ for every generation. Kalau every generation kan bukan yang tua aja dong berarti yang masih TK juga ini semua. Gimana caranya kita menjangkau mereka ya? Kita mesti punya sekolah. Terus tiba-tiba Pastor Ivan punya program Boss the Movement gitu. Itu Boss the Movement itu saya anak-anak bisa sampai kayak gitu ya, hafal bahasa Inggris. Itu Leonardo di depan itu bahasa Inggris semua tuh hafal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah umat pemenang, amin. Kita adalah anak perjanjian. Ada ininya gak? Ada slide-nya gak? Ada ya? Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, amin. Jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang. Yang percaya nyanyikan dengan benar-benar ya. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, amin. Jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, anak Allah. Sekali lagi ya. Kita lah umat pemenang, amin. Kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saya berdoa ya, ini bukan cuma sekedar lagu, tapi ini jadi benar-benar hidup kita gitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Saya akhiri sharing firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih. Kami mau percaya, kami mau memilih untuk berjalan di dalam covenant bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami benar-benar dikendalikan oleh Engkau sendiri Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami menjadi umat pemenang. Kami menjadi anak-anak perjanjian. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Apa yang Kau sediakan Tuhan buat kami Tuhan, itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, jauh lebih dari apa yang bisa kami katakan Tuhan, lebih indah Tuhan. Dari apa yang mampu kami ucapkan Tuhan. Dibanding
apa yang kami hadapi di dunia ini Tuhan. Masalah-masalah kami, kegagalan kami, ketidaksempurnaan kami, dosa kami Tuhan. Apapun Tuhan. Itu gak sebanding dengan kemuliaan yang ada, yang sudah Engkau sediakan buat kami. Tuhan, kami adalah ciptaan baru. Cara berpikir kami baru. Nilai-nilai kami baru. Bukan kami lagi yang hidup Tuhan, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebuah berkat yang agung, yang luar biasa, yang ajaib Tuhan. Yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, yang indah sekalipun Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku berdoa memberkati jemaat-Mu Tuhan. Ada surga yang terbuka untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan berhasil. Kami menjadi orang-orang yang merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku berkatakan firman Tuhan, kami semua Tuhan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak pernah kering, tidak pernah layu Tuhan. Tapi terus menerus berbuah Tuhan. Karena kami melekat kepada pokok anggur, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kami akan berlari, tetapi kami tidak akan menjadi lelah Tuhan. Kami akan terus menerus diperbaharui, kekuatan kami terus menerus diperbaharui Tuhan. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.